Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah kita walaupun secara online. Tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami ada, sebagaimana kami ada semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Layaklah Tuhan, pagi ini kami naikkan setiap pujian syukur kami kepadamu. Karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis itu ya Tuhan. Kuasai kami dari awal sampai habisnya ibadah kami. Kami izinkan Roh-Mu saja yang bekerja di antara kami ya Tuhan. Walaupun secara online kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dan kami yakin ketika kuasa-Mu bekerja sesuatu akan terjadi dalam hidup kami. Yang mengubahkan kami, yang menyembuhkan kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan Tuhan. Dan kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Setiap hari kita merasakan kebaikan Tuhan. Dan berkat-Nya tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya dalam hidupku. Puji Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Ajaib perbuatannya dalam hidup kita. Tak terselami pikiran-Mu Tuhan. Tak terukur panjang setia-Mu dalam hidup kami. Kau layak kami sembah. Tiada
seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah tergoyahkan Tuhan oleh apapun juga ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu.
Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, sehingga kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa diangkat menjadi anak-anak Allah. Biarlah kami Tuhan diberikan anugerah-Mu supaya kami makin hari makin mengenal Engkau, makin mengasihi-Mu, hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus-Mu bicara pada setiap kami ya Tuhan, sementara kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Engkau memberikan pencerahan setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini dengan tema mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Mari buka Alkitab kita dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38 tentang hukum yang terutama dan pertama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudaraku, suatu kali seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, dari sekian banyak hukum Taurat, mana yang paling terutama, mana yang utama? Saudaraku, hukum Taurat diberikan Allah kepada bangsa Israel lewat Nabi Musa. Namun pada zaman ahli Taurat, mereka mendiskusikan, mereka memperdebatkan dari sekian banyak hukum Taurat mana yang paling penting. Mereka menghitung ada 613 hukum Taurat, di mana ada 248 perintah positif dan 365 berupa larangan. Mana perintah yang paling terutama dan yang pertama? Dan Yesus menjawab, perintah yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Ini bukan soal perintah religius. Yesus menjawab, ini bicara soal relasi, ini bicara soal hubungan dengan Allah. Kasihilah Allahmu. Itulah yang paling terutama dan pertama dalam hidup ini. Saudaraku, perintah agung yang Tuhan Yesus katakan ini adalah fondasi dari kehidupan yang bermakna. Ini adalah jalan menuju kedamaian sejati. Ini adalah kunci untuk memahami tujuan hidup kita. Yesus menggunakan 3 kata: hati, jiwa, akal budi. Mari sama-sama saudaraku kita akan telaah sama-sama apa maksudnya mengasihi dengan segenap hati. Kata hati dalam bahasa aslinya kardia, jantung hati. Jadi kalau kita baca di Alkitab bahasa Indonesia mengasihi dengan segenap hati, dalam bahasa Yunani artinya kardia, mengasihi dengan jantung hati. Bicara soal mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu bicara soal mengasihi Tuhan dengan emosi kita, dengan ketulusan kita, di mana saudara saya harus membuka hati agar kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan ini bicara soal relasi. Saudara saya, setelah mengalami kasih Allah dalam hati kita, di dalam Kristus, kita harus respon balik kepada Allah, membiarkan hati kita juga mengasihi Allah seperti anak yang rindu berelasi dengan bapaknya. Mengasihi dengan segenap hati artinya juga menyerahkan keinginan kita, kehendak kita kepada Allah. Kita melepaskan kontrol, kendali kepada Allah. Tuhan Yesus mengajarkan contoh kepada kita. Bukan kehendakku Bapa, kehendakmu yang jadi. Demikianlah ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Allah. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan yang jadi. Mengasihi dengan segenap hati bicara soal pengabdian kepada Allah, menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu, di mana saudara saya ketika mau mengambil keputusan, kita lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan mengatakan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan, itu artinya kita mengasihi dengan segenap hati. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati artinya memprioritaskan Allah lebih daripada yang lain. Seperti pemazmur mengatakan, selain Kau tiada yang lain, ada padaku di sorga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, hanya Tuhan saja. Mengasihi dengan segenap hati adalah mengasihi dengan totalitas keberadaan kita, saudara-saudara.
Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati saudara dan saya tertambat kepada Allah, melekat kepada Allah, maka hati kita utuh, tidak terpecah-pecah untuk mengasihi Tuhan Allah. Kita bisa mengasihi Tuhan. Senap hati. Tuhan mau supaya saudara dan saya memberi hati kita kepada Allah. Orang yang mengasihi Allah segenap hati pasti ingin dekat dengan Allah, ingin berelasi dengan Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah, senang dalam hadirat Tuhan, rindu bersekutu dengan Allah. Orang yang mengasihi dengan segenap hati, ia akan taat kepada Allah, bahkan bersedia berkorban. Saudaraku, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap jantung hati kita. Yang kedua, saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan mengasihi dengan segenap jiwa. Jiwa adalah nafas kehidupan kita, esensi terdalam di dalam diri manusia yang membuat kita hidup, saudara-saudara. Mengasihi dengan segenap jiwa artinya kita bersedia memberikan seluruh hidup kita. Yang paling berharga dalam hidup ini kan nyawa kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Mengasihi dengan segenap jiwa berarti saudara saya memberikan segenap tenaga kita melayani Tuhan. Bahwa hidup ini untuk Tuhan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Mengasihi dengan segenap jiwa artinya saudara mau mempertahankan iman kita sekalipun melewati ujian yang sulit. Ketika engkau mengalami kebangkrutan, engkau tetap mengasihi dengan segenap jiwa. Ketika engkau kehilangan anakmu meninggal, engkau tetap setia kepada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan. Ketika engkau mengalami sakit penyakit, lewat penderitaan, lewat kesakitan, engkau tetap menyembah kepada Allah. Itulah artinya engkau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu. Mari saudaraku, kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, suke, segenap keberadaan kita. Berikan jiwamu kepada Tuhan. Bagaimana mengasihi dengan segenap jiwa? Itu dimulai dari penyerahan kita kepada Allah, saudaraku. Letakkan dirimu, hidupmu di altarnya Tuhan. Jadikan Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tapi jadikan Yesus sebagai Tuhanmu yang berkuasa atas hidupmu. Dan mulai belajar bergantung kepada Allah. Hiduplah mengandalkan Tuhan. Sehingga apapun yang kau kerjakan, engkau bergantung pada Allah. Sehingga apapun yang kau banggakan, kau hanya bangga karena mengenal Tuhan, bukan bangga pada hal-hal lain. Ketika saudara mau setia kepada Tuhan, itulah arti mengasihi dengan segenap jiwa. Dengan setia mengiring Tuhan tiap hari, maka kita menyatakan bahwa segenap jiwa kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, yang ketiga, Yesus menggunakan kata akal budi, dianoia, mengasihi dengan segenap akal budi. Artinya apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi arti kita mau menggunakan akal budi kita, pikiran kita untuk mencari pengetahuan, untuk mau belajar firman Tuhan, bertekun membaca kitab suci, membaca 1 pasal, 2 pasal setiap hari, merenungkan itu. Saudara saya mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi artinya mau menggunakan akal budi kita untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Mari saudaraku biasakan diri untuk berpikir, merenung secara mendalam sifat-sifatnya Tuhan. Allah itu adil, renungkan itu. Allah kasih, renungkan itu. Belajar memahami apa rencana Allah bagi hidup kita. Apa rencana Allah bagi hidupku? Untuk apa aku hidup di dunia ini? Renungkan kebenaran. Gunakan akal budi kita, saudaraku. Ketika engkau kurang hikmat, minta kepada Allah dan terapkan hikmat. Terapkan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itulah hikmat. Saudara-saudara, Allah menciptakan kita dengan akal budi. Kita harus gunakan rasio kita. Beriman pada Kristus bukan artinya ikut Yesus hanya modal beriman kemudian tidak menggunakan akal budi kita. Saudara, saya harus menggunakan akal budi kita. Kemampuan berpikir kita, kemampuan bernalar kita, kemampuan kita untuk memahami. Mari kita belajar, saudaraku.
Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu. Di dalam 2 Korintus ayat 5 dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkan pikiran kami, semua pikiran pada Kristus. Mari kita belajar memiliki pikiran Kristus, gunakan akal budi kita untuk memahami jalan-jalan Tuhan, untuk memahami cara berpikirnya Tuhan seperti apa. Gunakan akal budi kita untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Ketika engkau kurang hikmat, minta hikmat dari Allah. Saudaraku, mengasihi dengan segenap hati, jiwa, akal budi, itu yang paling terutama dan pertama dalam hidup ini. Kasih kepada Allah adalah dasar untuk hal-hal yang lain. Ketika kita mengasihi Allah, baru kita bisa mengasihi sama kita bisa taat kepada hukum-hukum yang lain, dalam ketaatan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kalau engkau tidak mengasihi Allah, sekalipun manusia itu beribadah secara lahiriah, ia datang ke gereja, dia melayani, kalau bukan karena kasih kepada Allah, sesungguhnya kosong. Kehidupan rohaninya tidak ada apa-apa. Mari kita cek hati kita, saudaraku, cek jiwa kita, cek akal budi kita. Apakah saya sudah mengasihi dengan Allah dengan segenap hati, mengasihi dengan segenap jiwa, mengasihi dengan segenap akal budi? Kasih kepada Allah itu adalah penggenapan di semua hukum Taurat, saudaraku. Mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Bicara soal kasih kepada Allah, bicara soal relasi hubungan kita dengan Allah. Nah, di dalam perjalanan hidup kita, saudara-saudaraku, dalam spiritual journey kita, perjalanan rohani kita, ada hambatan-hambatan yang biasa dialami oleh pengikut Kristus dalam relasinya dengan Allah. Yang pertama adalah kesibukan duniawi. Karena sibuk dengan hal-hal duniawi sehingga tidak ada saat teduh, sibuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan duniawi sehingga lupa berdoa, tidak punya waktu khusus. Ada lagi orang yang punya hambatan berelasi dengan Allah karena ada keraguan-raguan, ketidakpercayaan kepada Allah, bertanya-tanya tentang kasih Allah, bertanya-tanya tentang jalan-jalan Tuhan. Saudaraku, menanyakan sesuatu dalam hidup ini adalah proses perjalanan iman. Kalau engkau punya keraguan, hampiri Tuhan, tanya Tuhan, berseru pada Tuhan, curhat sama Tuhan, biar Tuhan menjawab, supaya engkau tidak lagi ragu, supaya engkau tetap hidup oleh karena percaya. Karena orang benar hidup oleh karena percayanya. Jangan bimbang, jangan ragu dalam mengiring Tuhan. Ada lagi orang yang punya hambatan dalam mengiring anak Tuhan karena mengalami kekeringan rohani. Saudara-saudara, padahal Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau percaya kepada Aku, maka dalam hatimu akan keluar aliran air hidup. Mengapa orang Kristen punya masalah kekeringan rohani? Ya karena dia kurang berdoa, kurang mendekatkan diri pada Allah. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman keluar dari mulut Allah. Engkau tidak baca Alkitab, makanya engkau kering rohani. Engkau tidak punya saat teduh, makanya engkau kering secara rohani. Karena itu, saudaraku, mari kita perbaiki hidup kita, relasi kita dengan Allah, hubungan kasih kita dengan Allah. Saya menyarankan saudaraku untuk praktek harian. Mari praktekkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai bangun pagi, berdoa, menghadap Tuhan, bersyukur kepada Allah, memuji, menyembah Dia. Lalu baca Alkitab, 1 pasal, 2 pasal, disiplinkan diri kita, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah. Kemudian jalani hari itu, apapun yang kau lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Karena kau mengasihi Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Apapun keputusan yang kau ambil, pertanyakan, apakah ini akan memuliakan Tuhan? Apakah hal ini berguna membangun? Apakah ini bisa jadi batu sandungan? Aku harus pastikan bahwa aku lakukan ini karena aku mengasihi Tuhan. Kemudian mengakhiri hari, menghadap Tuhan lagi, sambil berefleksi bagaimana sudah menjalani hidup hari ini. Ketemu siapa, ngomong apa, berpikir apa. Demikian kita disiplinkan diri kita, saudaraku, tiap hari menghadap Tuhan, berdoa,
membaca firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, melakukan segala hal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan refleksikan. Mari kita belajar, saudara, mengevaluasi diri. Orang yang hidup mengasihi Tuhan akan sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan. Orang itulah yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudaraku, mari kita refleksi, pertanyakan kepada diri sendiri, apakah Allah benar-benar sudah jadi prioritas dalam hidupku? Tanyakan pada diri sendiri, bagian mana dalam diriku yang masih belum sepenuhnya kuserahkan kepada Allah? Dan apa yang bisa kulakukan agar aku dapat mengasihi Tuhan lebih dalam? Saudaraku, Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Ini bukan kewajiban. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami kembali belajar sesuai dengan perintah agung. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tuhan, mohon kasih karunia-Mu, agar kami boleh mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami. Tuhan, tolonglah berikan kami anugerah-Mu, agar kami, Tuhan, diberikan hati yang baru, hati yang mengasihi-Mu. Baharui jiwa kami, agar jiwa ini, Tuhan, sungguh memprioritaskan Engkau sebagai yang terutama dan pertama. Kami juga boleh menggunakan akal budi kami untuk mencari kebenaran, merenungkan kebenaran, yaitu firman-Mu, dan hidup sesuai firman-Mu. Berkat-Mu atas umat-Mu, ya Allah, ketika kami mengasihi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau memenuhi hati setiap kami dengan kasih Allah. Doa kami, supaya kami, Tuhan, boleh memahami, mengenal kasih itu. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan, biarlah jemaat-Mu, kami semua, Tuhan, boleh diberikan anugerah, supaya setiap kami boleh mengenal kasih Tuhan dan hidup dalam kasih Tuhan, mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa buat gereja Bethel Indonesia, Tuhan berkatilah bersama cabang, semuanya Tuhan memberkati. Berdoa Tuhan untuk GBI, pusat, semua jajarannya Tuhan berkati. Juga BPD Jawa Barat yang dipimpin oleh hamba-Mu Pak Satria, Tuhan berkati. Berikan hikmat-Mu, biarlah Tuhan gereja-Mu makin bertumbuh, mengalami revival, mengalami kebangunan rohani. Dan kami semua, Tuhan, akhirnya membawa pengenalan akan Allah, kasih Allah kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Berkati Tuhan gereja-Mu, berkati Tuhan kota Bogor, biarlah shalom Tuhan turun di kota ini. Berkati Indonesia, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti Engkau tetapkan di sorga. Kekasih-kasih Tuhan Yesus, angkat tanganmu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semuanya rindu kedatangan Tuhan, sama-sama berkata, amin.